Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan coba membuat model dengan menggunakan Plexim ya. Plexim itu adalah salah satu model simulasi yang bisa digunakan untuk membuat skenario mana yang akan bisa dibuat atau dipilih berdasarkan pada hasil simulasi. Kita contohkan di sini. Misalkan kita akan membuat sebuah simulasi seperti ini, di mana pertama kita akan membuat langkah pertama di sini, masuk sini, ini boleh dikatakan sebagai raw materialnya, lalu pindah ke sini itu yang disebut dengan WIP. WIP itu apa? Work in process. Misalkan ini dari berbagai di sini, work in process-nya ada berapa atau dalam antrian. Berikutnya, kita akan masuk misalkan dari sini ke ini. Ini adalah suatu mesin proses, terdapat kita buatkan misalkan di sini ada 5 mesin proses di sini. Nah, dan di sini kita buatkan misalkan ada berapa operator. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Atau mungkin bisa kurang, tergantung pada sistemnya. Nah, tujuan dari pemodelan ini adalah bagaimana kita membuat skenario-skenario yang mungkin kita akan buatkan sesuai dengan produk ataupun apa yang akan kita buat. Oke, baru di sini menyesuaikannya. Nah, menyesuaikan di sini tentukan produknya apa ya, atau yang disebut dengan berapa BOM-nya atau bill of materialnya atau komponennya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ya, di sini ini ada yang namanya time unit. Kita akan menggunakan waktu yang mana? Kalau misalkan dalam suatu unit produksi atau di manufaktur, tentu kita akan gunakannya yang paling ideal itu adalah menggunakan per detik ya. Satuannya per meter, lalu di sini liter atau mungkin mililiter atau kita garukan liter. Kayak di sini ada namanya model time start atau kapan waktunya dimulai. Ya, bisa disesuaikan di sini. Lalu di sini tanggal dimulainya anggap aja hari ini pada tanggal 25. Nah, setelah ini kita akan masuk menjadi bagian pada sebuah prosesnya di sini, yaitu oke. Nah, masuk ke sini, ini yang disebut dengan wilayah ataupun area kerjanya ya, area kerja atau bagian yang mau kita buatkan model-model dalam sebuah simulasi. Di modulnya sudah saya siapkan di sebelah sini ya, di sebelah sini kita contohkan. Nah, di sini masukkan ke sini. Kalau tadi ada berapa? Ada 1 ya. Kita lihat lagi di sini. Ininya ada 5. Atau mungkin boleh dikatakan sebagai bahan bakunya sama, tetapi work in process-nya berbeda-beda. Kita masukkan ke sini. Nah, ini 1 misalkan. Lalu kedua ya, 2, 3, 4 ya, di sini. Lalu kita masukin ini 4, lalu di sini ke 5. Nah, ini ya. Nah, mungkin kalau yang di dunia industri atau manufaktur ini akan kita lebih tahu bagaimana membuat sebuah model untuk disimulasikan, lalu skenario mana yang lebih cocok
untuk kita buatkan atau pengambilan keputusan yang lebih efektif, lebih relevan. Lalu di sini setelah ini kita masukkan biasanya ada mesin. Nah, mesin ini bisa diganti sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, nanti kita akan next di cara menggantinya. Nah, lalu di sini kita sama, anggap aja kita sama membuat 5 di sini. 5 proses ya, proses di sini. Lalu kita selesaikan semuanya. Nah, di sini sampai ke sini. Nah, ini ya. Andaikan di sini terdapat 5 mesin. Nah, kalau yang ini mungkin kita contohkan, ini hanya mesin saja. Bagaimana kalau kita contohkan di sini ditambahkan dengan yang disebut dengan combiner. Combine, ya. Combiner ini menyatukan dari dua ini misalkan sebagai part yang diassembling. Kita modelkan saja. Nah, modelkan saja. Nah, contoh di sini baru yang ininya di sini kita dibuatkan mungkin boleh multiproses di sini. Ya, multiproses. Boleh juga nanti yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Nah, lalu di sini kita masukin lagi ini sebagai area atau di sininya sebagai finish good. Ya, boleh sebagai finish good. Nah, apakah nanti di sini akan menggunakan conveyor ataupun tidak? Kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Anggap aja kita tidak menggunakan conveyor terlebih dahulu. Nah, kita akan di sini akan sambungkan. Langkah pertamanya adalah di sini, dilihat di kanan atas, yaitu dengan connect object. Dari sini masuk ke sini, masuk ke sini, ya, kita pindahkan. Dari sini masuk lagi ke sini, masuk lagi ke sini. Boleh kontrol langsung di mouse-nya digeser, langsung pindah sini. Nah, ini berarti satu tahap ini adalah tahapannya 1, 2, 3, 4, ke 5. Nah, setelah selesai, mungkin kita akan tambahkan yaitu sebagai rak penyimpanan di sini. Tarik ke sininya sebagai rak penyimpanan. Oke. Nah, tujuannya adalah bagaimana membuat model-model di sini berdasarkan mana alternatif terbaik atau skenario mana yang akan kita ambil. Oke, kita lanjutkan dulu untuk membuat modelnya. Di sini, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk sebagai combiner, masuk ke multiproses, masuk ke sini. Nah, boleh nanti kita langsung masukkan ke sini. Berarti udah selesai, langsung finish good, masuk ke rak. Lalu berikutnya di sini source ke WIP kita boleh ganti ke sini. Ini masuk ke sini ke combiner 2, baru masuk ke sini. Masuk ke sini. Oke, boleh masukin lagi ke sini. Atau nanti disesuaikan. Kita selesaikan dulu di sini. Nah, ini ke sini lagi. Masuk ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oke, selesai, masuk sini lagi. Baru yang ini juga sama. Ya, masuk sini ke proses 5, combiner, multiproses, ke finish good di sini, masuk ke rak. Kita boleh membuat di sini, kita contohkan dulu ya. Contohkan dulu untuk membuat model ini. Kita jalankan sebelum kita menyeting waktu di sini berapa maksimumnya. Kita contohkan di sini biar kita bisa melihat bagaimana ini berjalan. Oke. Nah, di sini. Nah, ini ada di sini bisa terlihat. Kalaupun nanti ada suatu permasalahan di sini, mungkin kita tidak cocok menggunakan source 1. Ya, nanti akan ada tertumpuk ke sini. Akhirnya ini dia tidak berjalan sampai ke sini. Nah, ini tidak berjalan. Kita reset lagi di sini.
apa yang membuat di sininya tidak berjalan? Apa yang membuat di sininya tidak berjalan? Ya, kita coba di sini. Alangkah baiknya di sini kita gunakannya jangan satu. Kita gunakannya di sini source-nya juga ada 5 ya. Biar akan lebih memudahkan kita. Misalkan produknya apa nih di sini? Tentu materialnya akan berbeda-beda. Kita contohkan di sini biar ininya ada pembeda. Nah, nanti dicoba-coba sampai nanti apa sih yang didapatkan di sini? Nah, kita langsung di sini masuk ke sini. Nah, kita ulang lagi di sini. Dari sini kita akan mengetahui berapa kali pengulangannya. Kalau udah ada ke sini nanti kita bisa hapus. Coba kita buat dulu satu ini. Kenapa nggak jalan? Kita bisa lihat di sini. Kenapa nggak jalan? Apakah ini karena tidak cocok atau bagaimana? Ya, nanti kalau di sini tidak jalan, kalau tidak jalan, yang terjadi adalah di sini apa? Terjadi penumpukan atau bottleneck. Nah, kita contoh lagi di sini. Kita rubah posisi ini. Berarti skenario ini mungkin boleh dikatakan tidak berhasil ataukah memang kita masih salah penempatannya. Ya, kita coba di sini. Kita hapus kalau misalnya menghapus di sini. Nah, kita hapus di sini. Nah, sini. Jadi ininya kehapus lagi. Nah, ini juga sama. Kita hapus si linknya ini sampai semuanya selesai. Nah, begitu juga di sini. Oke, di sini kita coba buatkan dulu ya sampai benar-benar ini terjadinya seperti apa. Jadi kita membuat modelnya lagi. Kita coba skenario yang berikutnya sehingga kita tahu apa yang harus kita buat dari model ini. Nah, baru yang ini pun sama. Kita buatkan model berikutnya ya. Nah, yang ini kita lanjutkan lagi. Kita contohkan dulu satu. Nah, kita jalankan. Permasalahannya kenapa tidak mau jalan? Oke, kita coba lagi di sini. Kalau ada kesalahan, kita ulang. Nah, kita ulang lagi. Biar nanti tahu ada di mana ada sisi treble-nya. Seperti ini, kita masuk ke sini. Masuk sini. Masuk sini, masuk sini. Masuk ke rak. Nah, lihat ya. Sekarang udah karena dari kita speednya tadi kencang. Nah, seperti ini. Oke. Oke, berhasil ya. Lalu di sini, apa tujuannya membuat model ini? Kita akan tahu mesin ini atau bak inilah boleh dikatakan bak ini atau WIP-nya punya kapasitas di mana berapa WIP atau work in process-nya mempunyai nilai maksimum berapa. Di sini kita ada 1000. Kalau kita misalnya masukkan cuma 20 maksimumnya, lalu di sini ada stock base-nya menyesuaikan ya. Kita coba buat dulu ini dulu. Langsung oke.
apply. Oke, berarti di sini tadi dibuat kapasitasnya 20. Nah, sekarang yang dimaksud bagaimana membuat model ini biar nanti waktunya berapa. Nah, lalu di sini ada multiproses atau proses, sorry. Proses ini adalah sebuah mesin atau alat atau yang disebut dengan stasiun kerja. Di sini konten maksimum berapa? Setup time, ya. Di sini ada waktu setupnya berapa. Lalu di sini ada namanya proses. Berapa lama prosesnya? Misalkan prosesnya ini dalam satuan detik tadi ya. Satuan detik proses. Lalu di sini misalkan kita ganti mesin bubut. Nah, mesin bubut misalkan. Atau jangan mesin bubut karena bentuknya bukan mesin bubut. Atau bolehlah mesin satu misalkan. Boleh kita gunakan mesin satu. Play oke. Maka di sini kita lihat. Nah, ini mesin satu. Mesin satu di sini mulai proses dan lain-lain. Waktunya. Lalu di sini ini pun sama. Membutuhkan waktu berapa? Ya, waktu berapa di sini? Waktunya di sini kan ada proses time-nya, ya. Nanti kita ada di sini kita akan masukkan programnya, tapi cukup di sini apa namanya waktu prosesnya dulu, multiproses. Atau boleh di sini misalkan assembling, misalkan seperti ini. Ini sebagai mesin assembling, boleh katakan seperti itu bisa diganti. Nah, oke. Nah setelah itu kita belum bisa mengganti model-modelnya, tapi kita contohkan dulu, jalankan dulu bisa atau tidaknya. Nah di sini kita kan sama, masukkan ke sini, masukkan ke sini, belum kita menambahkan orang atau alat yang lain sebagai transportasi. Ya kita tambahkan dulu di sini. Nah sampai sini sama, semua kita ulang lagi. Nah seperti ini, kita lanjutkan lagi. Nah sampai sini. Nah, oke, kita restart dulu di sini. Nah di sini, oke, semua berjalan di sini. Andai kan saya stop dulu, stop. Nah ini semua akan terjadinya seperti apa jika setiap mesin mempunyai waktu yang berbeda-beda. Waktu berbeda-beda di sini. Oke, yang pertama, mesin ini 10. Atau kalau dipercepat misalkan 5 detik. Ini hanya contoh model simulasinya. 5 detik. Nah, 5 detik. Nah, lalu mesin ketiga kita ganti. Misalkan 8 detik. Kita ganti waktunya menjadi 8 detik. Yang ini kita ganti menjadi 8 detik sebelum kita apa namanya menyeting atau menskenariokan yang lain. Oke. 8 detik yang lainnya kita tidak perlu setting dulu. Langsung reset lagi. Nah, di sini akan ada terlihat perbedaan kecepatan. Ya. Oke, di sini terlihat ada beberapa perbedaan. Perbedaannya akan begitu terasa berbeda. Nah, ini salah satu untuk membuat model. Bagaimana kalau kalian misalkan di suatu perusahaan, prosesnya seperti apa? Maka di sini yang harus dibuat adalah bagaimana implementasi ini berdasarkan layout dan tata letaknya. Tata letak mesin 1, 2, 3, dan seterusnya itu di mana. Oke, di sini sebelum kita masukkan ke analisis biaya di sini, boleh kita masukkan misalkan di sini. Nah, ini nanti akan lebih banyak bagaimana time-nya, flowchart-nya, chart apa namanya ganchatnya, bar chart, lalu di sini WIP terhadap waktunya,
Lalu di sini rata-rata WIP-nya, komposit dan lain-lain. Dan ini masih banyak lagi yang lainnya tergantung suatu kebutuhannya. Oke? Nah, kita belum lagi ke situ. Kita buatkan dulu model seperti ini. Maka di sini akan terlihat perbedaan-perbedaannya. Ya, akan terlihat perbedaannya. Nah, terlihat perbedaannya. Oke, kita restart lagi di sini. Bagaimana nanti kalau kita menggunakan operator atau misalnya untuk pemindahnya manusia? Ya, di sini kita gunakan operatornya. Kita boleh copy di sini untuk membuat si operatornya. Pastikan kursornya dekat mana. Misalkan di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini kita geser 1, 2, 3. Nah, kita tambah lagi di sini 1. Nah, ini ya. Jadi di sini menggunakan operator. Operator di sini, ya operator di sini nanti akan dihubungkan dengan, misalkan di sini. Oke, sorry. Akan dihubungkan dengan oke, di sini kita ganti use transport. Ya. Lalu di sini kita rubah lagi S ini ke sini. Ini sebagai use transport juga di sininya. Artinya ini sebagai pemindah. Ini ke sini. Kita ganti juga semua use transport. Jadi nanti penggerak ini dengan menggunakan digerakkan oleh si orang ini. Ya. Semua diganti use transport ke sini. Oke, kita modelkan lagi. Apakah skenario ini lebih efektif, lebih efisien? Nah, lihat di sini ada pemindahnya. Kalaupun misalnya ada yang tidak bergerak atau apa, nanti dia akan kembali lagi. Tergantung waktu yang dibuatnya di sini berapa lama. Ya, waktu yang berapa lama di sini. Nah, ini model-model skenario ini apakah lebih efisien atau efektif tergantung pada mesinnya. Ya. Oke, mungkin sementara seperti itu dulu. Kita bisa lanjut.